Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumentasi yang kelihatannya sih kasual banget, tapi ternyata nyimpen makna yang dalam luar biasa tentang esensi kehidupan seorang santri modern. Buat kalian yang mungkin pernah mikir, gimana sih caranya nyeimbangin ambisi global yang gede banget tapi tetap napak kuat di tradisi lokal? Nah, ini dia jawabannya. Kita bakal sama-sama ngelihat gimana keseharian yang super sederhana justru jadi fondasi utama buat ngebangun mimpi yang raksasa. Yuk kita mulai. Buat pemanasan, dokumentasi ini naruh satu kutipan yang benar-benar bikin merinding dari Syekh Ibnu Athaillah. Bunyinya kira-kira gini. Secara sepintas, orang yang berjuang di jalan Allah itu terkadang terlihat rugi. Coba deh, kalian simpen dulu kata-kata ini di kepala. Sepanjang pembahasan ini, kita bakal ngeliat langsung gimana rutinitas santri ini, dari mulai belajar keras sampai kerja fisik yang bikin keringetan, mungkin dari luar kelihatan capek banget atau malah rugi. Tapi apa iya begitu? Nyatanya, itu adalah investasi spiritual yang nilainya nggak main-main. Oke, masuk ke bagian pertama, persiapan menuju Mesir, pandangan makro. Nah, ngomongin soal mimpi besar, santri kita ini nggak cuma asal ngimpi loh. Mimpinya udah dipecah jadi langkah-langkah yang super praktis. Dia bilang dengan mantap, insya Allah akan kuliah ke Mesir. Dan yang keren, dia punya lini masa yang jelas banget. Fokus dia sekarang itu ngeberesin pelatihan daurah lughah. Terus, abis itu dia harus ngurusin biaya administrasi ke daerah Cikul atau Cineam. Target utamanya, berangkat di bulan November nanti. Ini ngebuktiin ya teman-teman, kalau ambisi setinggi langit itu tetap butuh eksekusi dan urusan admin yang membumi. Ngomong-ngomong soal daurah lughah, mungkin ada yang belum familiar, ini apaan sih? Jadi ini tuh bukan sekedar kursus bahasa Arab biasa ya. Ini adalah program pembinaan bahasa yang super intensif. Ibaratnya ini adalah gerbang wajib yang harus banget dilewatin sebelum dia bisa nyerap ilmu di institusi legendaris kayak Universitas Al-Azhar. Pastinya butuh dedikasi waktu dan mental yang nggak sedikit. Jadi, di balik target berangkat bulan November tadi, ada kerja keras akademis gila-gilaan yang lagi berjalan di belakang layar. Lanjut ke bagian 2. Khidmah dan tradisi alumni, akar komunitas yang mendalam. Menariknya nih, di tengah hiruk-pikuk persiapan ke luar negeri, dia tetap connect banget sama komunitas asalnya. Caranya, lewat rutinan alumni di Cimanuk, dan jadwal ngumpulnya ini intens banget. Bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau minimal banget sebulan sekali. Walaupun kadang ada candaan kalau rutinitas ini bikin capek atau nyeri hati buat sebagian orang, para alumni ini tetap aja konsisten ngadain kumpul-kumpul ini. Dedikasinya benar-benar luar biasa. Ini ngajarin kita kalau ngejar pendidikan tinggi ke luar negeri pun, nggak lantas bikin kita putus ikatan sama akar rumput kita sendiri. Terus, kenapa sih rutinan ini wajib banget diadain? Ternyata alasannya filosofis banget. Ini bukan cuma ajang kangen-kangenan biasa. Sang sumber secara spesifik nyebutin 2 pasang istilah nih. Pertama, untuk merekatkan muta'alim dan mu'alim, yaitu proses transfer ilmu antara murid dan guru. Tapi yang lebih bikin kagum itu pasangan kedua, murabbi dan murabba. Ini artinya pendidik dan yang dididik tapi dalam konteks moral, karakter, dan jiwa. Benar-benar sebuah pendekatan pendidikan yang holistik banget yang terus dijaga kelestariannya lewat jaringan alumni. Dari sinilah muncul sebuah konsep yang namanya khidmah atau pengabdian. Ada dorongan kuat banget buat ngabdi ke para alumni, yang mana para alumni ini juga lagi ngabdi buat pesantren. Jadi kayak efek domino dari pelayanan gitu loh. Waktu ngejelasin hal ini, ada satu memori nostalgia yang manis banget dibagikan. Dia ingat momen waktu pengersaan Noudanop datang ke lokasi mereka pas acara reuni Asanuda tahun lalu. Kelihatan banget kalau ruang fisik pesantren dan para alumninya itu udah nyatu dan jadi bagian penting dari identitas serta motivasinya. Tapi tenang, suasananya nggak melulu kaku dan serius kok. Ada momen interaksi yang asik banget waktu dia nyapa ketua alumni, Idewan Kiai Hatang. Abis nanya kabar dan saling ceng-cengan soal sarung yang dipakai, tiba-tiba muncul celetukan spontan yang nyebutin kalau inilah santri sejati, bukan cuma sekedar sesuatu yang instan atau sebaya sari unggul. Candaan-candaan kecil kayak gini nih yang nunjukin sedekat apa hubungan mereka. Keakraban tanpa sekat ini emang cuma bisa kebentuk dari tradisi khidmah dan rutinan yang panjang. Kita masuk ke bagian 3, kesederhanaan kehidupan sehari-hari, pandangan mikro. Nah, sekarang kita zoom in sedikit. Ada realitas yang jujur aja, kontras banget sama mimpi keren pergi ke Mesir tadi. Sang santri rupanya juga ngerekam aktivitasnya pas lagi ada kerjaan konstruksi. Sambil nyapa seseorang bernama Mang Ujang, dia ngeliatin area yang lagi dibongkar buat dipasangin loster alias ventilasi udara. Coba bayangin, seorang calon mahasiswa internasional, tapi tangannya masih akrab banget sama semen, debu, dan renovasi fisik. Ini potret kerendahan hati yang nyata banget. Nggak ada kemewahan, yang ada cuma kerja keras yang benar-benar membumi. Sikap humble ini makin kelihatan waktu momen mancing. Semuanya dilakuin serba manual. Dimulai dari meracik umpannya sendiri. Tapi filosofinya di sini yang luar biasa.
Dia bilang gini, cukuplah untuk satu kali kita makan. Di dunia yang sering banget dorong kita buat numpuk barang atau konsumsi berlebihan, prinsip ngambil secukupnya aja buat hari ini tuh sebuah pelajaran etika yang nancap banget. Ini sih wujud nyata dari rasa syukur yang paling sederhana. Masuk ke bagian 4, makna perjuangan, kesimpulan spiritual. Oke, sekarang kita balik lagi ke kutipan dari Syekh Ibnu Athaillah di awal tadi. Setelah kita lihat seluruh dinamika kesehariannya, kutipan ini rasanya jadi dapat konteks yang pas banget. Berkorban waktu buat ngumpul rutin, rela ngebongkar tembok buat masang lobster, sampai mancing ikan yang cuma cukup buat sekali makan. Dari kacamata orang luar, mungkin semua ini kelihatan statis, melelahkan, atau secara materi tuh merugi. Tapi buat dia, rutinitas pengabdian, kesederhanaan, dan koneksi inilah yang mendefinisikan kemenangan batin yang sebenarnya dalam mempersiapkan diri ke Mesir. Inilah fondasi spiritualnya yang kokoh. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, ngelihat perjalanan sang santri dari ambisi akademisnya yang jauh di Mesir sampai kebijaksanaan memancing ikan secukupnya di kampung halaman, saya pengen nanya ke kalian, gimana sih cara kalian sendiri mendefinisikan menang atau kalah dalam perjuangan hidup kalian? Apa jangan-jangan kita selama ini terlalu fokus ngejar garis finish sampai lupa pentingnya membumi dan merawat komunitas di sekitar kita? Coba deh direnungin. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan seru ini dan sampai jumpa di penjelajahan materi kita berikutnya.